Matahari terbit di Menteng. Ketika air membasuh luka, miliarder itu pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Namun ia membeku melihat apa yang dilakukan pengasuh baru itu kepada anak-anaknya. Pria itu memiliki segalanya, kecuali kehidupan. Mesin mobil mewah itu mati, tetapi Bambang tidak bergerak. Tangannya masih mencengkram kemudi begitu erat hingga buku jarinya memutih. Seolah-olah melepaskan kendali mobil berarti kehilangan kendali atas eksistensinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Namun aroma AC mobil yang berbau kulit baru dan pewangi pinus tidak mampu mengisi kekosongan di dadanya. Ia baru saja keluar dari rapat yang berlangsung selama 6 jam. Ia telah menutup kesepakatan yang akan menjamin masa depan perusahaannya selama 1 dekade ke depan, sebuah angka dengan begitu banyak nol yang akan membuat siapapun pusing. Rekan-rekan bisnisnya telah membuka botol sampanye, menepuk punggungnya, memujinya sebagai jenius, hiu bisnis, raja kota Jakarta. Namun di sana, dalam kesunyian di jalan masuk rumahnya, di depan rumah mewah di kawasan Menteng yang ia sebut rumah, Bambang merasa seperti pria termiskin di dunia. Ia menatap fasad rumah itu. Rumah itu megah, sempurna, sekaligus mengerikan. Sejak 3 tahun lalu, sejak panggilan telepon yang mengabarkan bahwa istrinya tidak akan pernah pulang, rumah itu telah berubah menjadi mausoleum, tempat marmer yang dingin, kesunyian yang panjang, dan bayang-bayang yang memanjang terlalu pagi. Bambang benci pulang ke rumah. Ia benci momen tepat saat ia melintasi pintu, dan satu-satunya suara yang menyambutnya adalah gema langkah kakinya sendiri di atas lantai granit yang dipoles. Ia benci melihat kelima anaknya, begitu kecil dan rapuh, berjalan di lorong-lorong, seolah-olah mereka adalah prajurit kecil di barak, selalu bersih, selalu diam, selalu sedih. "Ayo Bambang," bisiknya pada diri sendiri, melonggarkan ikatan dasinya yang terasa seperti jerat. "Masuk saja, makan malam, beri mereka kecupan selamat malam, lalu kunci dirimu di ruang kerja. Besok adalah hari lain." Ia turun dari mobil, menyeret tas kerjanya seolah membawa beban batu. Matahari sore jatuh dengan berat. Jam emas yang dipuja para fotografer itu justru mengingatkannya bahwa 1 hari lagi telah berlalu tanpa ia benar-benar melihat matahari. Ia berjalan menuju pintu utama. Tapi sesuatu menghentikannya, sebuah suara. Ia terpaku. Ia mengerutkan kening dengan bingung. Suara apa itu? Terdengar seperti teriakan. Jantungnya berdegup kencang, kepanikan merayap di tenggorokannya. Sebuah kecelakaan, seseorang terluka. Di rumah ini, tidak pernah ada teriakan. Disiplin yang diterapkan oleh ibu mertuanya, Ibu Ratna, dan pengasuh-pengasuh ketat sebelumnya, telah mengubah rumah ini menjadi perpustakaan abadi. Namun kemudian, ia mempertajam pendengarannya. Itu bukan teriakan kesakitan, itu adalah suara nyaring, eksplosif. Kacau itu adalah suara tawa. Bambang merasakan aliran listrik aneh merambat di punggungnya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali mendengar tawa yang tulus di propertinya. Penasaran dan dengan perasaan aneh di perutnya, alih-alih masuk lewat pintu utama, ia memutari rumah menuju taman belakang. Sepatu kulit Italianya berderit di atas kerikil, tetapi suara tawa itu semakin keras, bercampur dengan suara cipratan air yang tak salah lagi. Saat berbelok di sudut di mana tanaman pangkas yang sempurna memberi jalan ke taman tropis yang luas, Bambang berhenti mendadak. Pemandangan di depannya menghantamnya seperti kereta api yang melaju kencang. Ia membeku, tas kerjanya hampir terlepas dari jari-jarinya yang berkeringat. Taman yang biasanya menjadi tempat kontemplasi statis itu, telah berubah menjadi medan tempur kegembiraan murni. Di sana dia berdiri, Sari, pengasuh baru asal desa, yang baru ia pekerjakan 2 minggu lalu hampir karena putus asa, karena tidak ada pengasuh lain yang tahan dengan kekakuan ibu mertuanya. Namun wanita yang ia lihat sekarang sama sekali tidak mirip dengan pelayan rumah tangga penurut yang menyajikan kopi untuknya di pagi hari. Sari berdiri di tengah rumput dengan rambut hitam, panjangnya menempel di wajah karena basah. Daster batik sederhananya basah kuyup, dan celemek putihnya sudah tidak lagi putih. Ia memegang selang taman seolah-olah itu adalah tongkat kekuasaan, dan dengan senyum yang menyinari lebih dari matahari itu sendiri, ia menyemprotkan air ke langit, menciptakan lengkungan hujan buatan yang bersinar, seperti berlian di udara. Dan di depannya ada mereka anak-anaknya. Bambang harus mengerjapkan mata berkali-kali untuk mengenali mereka. Mereka tidak mengenakan baju batik sutra, atau kemeja berkanji yang dipaksakan nenek mereka. Mereka mengenakan kaos warna-warni, basah kuyup dari kepala hingga kaki, dengan rambut meneteskan air dan sepatu ditinggalkan entah di mana. Mereka berlari, melompat, saling dorong, tetapi yang paling berdampak adalah wajah mereka.
Anak sulung, yang biasanya menatap lantai dengan keseriusan yang menakutkan untuk usia 6 tahun, sedang melompat dengan tangan terbuka, mencoba menangkap pancaran air dengan mulutnya, tertawa terbahak-bahak. Si kembar berguling-guling di rumput basah, tidak peduli pada lumpur, tidak peduli pada noda, dan si kecil Fajar. Bambang merasa napasnya terhenti. Fajar, yang hampir tidak pernah bicara, yang selalu bersembunyi di balik furnitur saat ada tamu datang, berada tepat di depan Sari, melompat-lompat seperti pegas, dengan mata terpejam dan senyum yang begitu lebar, seolah wajahnya akan pecah karena kebahagiaan. Lagi airnya, Mbak Sari, teriak salah satu dari mereka. Hati-hati, monster danau datang, jawab Sari dengan aksen desanya yang merdu, manis namun tegas, mengarahkan semprotan air ke kaki mereka untuk membuat mereka melompat. Bambang tidak bisa bergerak, ia lumpuh. Ia menatap setelan jas biru gelapnya sendiri yang sempurna, kering dan kaku. Ia merasakan beratnya jam tangan emas di pergelangan tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan kecemburuan yang menggerogoti. Ia tidak iri pada kekayaan orang lain, atau kekuasaan saingannya. Ia iri pada kehidupan yang berhasil disuntikkan oleh wanita sederhana ini, dengan selang plastik dan kaki telanjang, ke dalam hati anak-anaknya yang membeku. Wanita itu memberi mereka sesuatu yang ia, dengan segala jutaan dolarnya, tidak mampu beli. Masa kecil, air beterbangan, tetesan-tetesan bersinar di udara, dan untuk sesaat pemandangan itu, seolah bergerak dalam gerak lambat di depan mata sang miliarder. Itu adalah lukisan kebahagiaan murni, sebuah kontras yang kejam terhadap kekaburan jiwanya. Bambang merasakan setetes air mata terbentuk di matanya, bukan karena kesedihan, tapi karena emosi yang tidak bisa ia beri nama. Seolah-olah air yang membasahi mereka juga sedang membersihkannya, menghapus debu kantor, debu duka, dan debu kesepian. Namun kemudian rasa takut menyerangnya. Apa yang akan terjadi saat mereka berhenti? Apa yang akan terjadi saat mereka melihatnya ayah yang absen, pria berjas yang selalu membawa kesunyian, jurang antara emas dan lumpur? Bambang tetap bersembunyi di balik bayang-bayang pohon palem hias besar, tidak mampu memecahkan sihir itu, tapi juga tidak mampu bergabung di dalamnya. Ia merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri, penonton jauh dari kebahagiaan darah dagingnya sendiri. Ia mengamati Sari dengan saksama. Tidak ada pada diri wanita itu jejak kedinginan protokol pengasuh-pengasuh sebelumnya. Wanita-wanita dengan gelar pendidikan anak usia dini yang memperlakukan anak-anak seperti proyek akademis. Sari tidak sedang mengelola mereka. Dia sedang mencintai mereka. Terlihat dari caranya meski menyemprotkan air, ia berhati-hati agar tidak mengenai mata anak yang terkecil. Terlihat dari bagaimana ia membungkuk agar sejajar dengan tinggi mereka, membiarkan mereka membasahi rambutnya, meruntuhkan penghalang otoritas tak kasat mata yang selalu ada antara orang dewasa dan anak di rumah mewah itu. Serangan hiu, teriak Sari. Dan kelima anak itu berlari berputar-putar sambil memekik kegirangan. Bambang menyadari sesuatu yang meremas hatinya. Anak-anaknya tidak takut kotor. Selama bertahun-tahun, suara ibu mertuanya, Ibu Ratna, telah menggema di dinding-dinding ini. Jangan lari, nanti berkeringat. Jangan sentuh itu, nanti kotor. Seorang ningrat harus selalu rapi. Dan dia, pengecut atau mungkin hanya lelah karena duka, telah membiarkannya. Ia telah membiarkan mereka mengubah anak-anaknya menjadi boneka pajangan. Namun sekarang, melihat mereka penuh lumpur, dengan lutut hijau karena rumput dan kaos menempel di tubuh, mereka tampak lebih indah dan nyata dari sebelumnya. Mereka adalah anak-anak, murni anak-anak. Tiba-tiba, arah pancaran air berubah karena gerakan mendadak salah satu si kembar yang tersandung selang, dan lengkungan air meluncur jauh melampaui rumput, menghantam langsung sepatu kulit Italia milik Bambang. Air dingin itu segera membasahi kaos kakinya. Kontak itu mengejutkannya keluar dari lamunannya. Bambang mengambil langkah tak sengaja ke belakang, keluar dari persembunyiannya. Gerakan itu menarik perhatian Sari. Wanita itu menoleh sambil masih tersenyum, tetapi senyum itu membeku di bibirnya saat matanya bertemu dengan mata Bambang. "Bapak," seru Sari sambil segera menurunkan selang. Kesunyian jatuh di atas taman dengan beban seberat beton. Itu instan dan menyakitkan. Tawa terputus seolah seseorang baru saja mematikan sakelar. Kelima anak itu berbalik ke arah Sari memandang. Melihat ayah mereka berdiri di sana, dengan setelan gelap, tas kerja, dan wajah yang tak terbaca. Perubahan bahasa tubuh mereka sangat menghancurkan bagi Bambang. Mereka bukan lagi anak-anak bebas seperti 5 detik lalu. Bahu mereka menyusut,
Anak sulung mengusap tangannya di celana basahnya, mencoba tampak sopan. Fajar, si kecil, bersembunyi di balik kaki Sari, hanya mengintip dengan satu mata ketakutan. Mereka takut padanya. Rasa takut itu lebih menyakitkan daripada kematian istrinya. Lebih menyakitkan daripada kegagalan bisnis apapun. Anak-anaknya melihatnya sebagai hakim, sebagai algojo kegembiraan mereka. Mereka menunggu teguran, mereka menunggu teriakan tentang pakaian mahal yang rusak. Sari, bagaimanapun, melakukan sesuatu yang mengejutkan Bambang. Alih-alih menjauh dari anak-anak untuk menyelamatkan pekerjaannya sendiri, ia mengambil langkah halus ke depan, menempatkan dirinya hampir sebagai perisai antara pria berkuasa itu dan anak-anak kecil yang basah. Dia basah kuyup. Rambutnya berantakan, dan dia tahu dia kemungkinan besar akan dipecat karena ini. Tapi dia mengangkat dagunya. Di mata gelapnya tidak ada ketundukan, melainkan kilatan pertahanan yang sengit. Bapak Bambang, ia memulai dengan suara yang sedikit terengah-engah karena bermain, namun tegas. Bapak pulang lebih awal. Bambang menatap sepatunya yang basah, dan kemudian menatap wajah-wajah ketakutan anak-anaknya. Ia ingin mengatakan pada mereka untuk tidak berhenti. Ia ingin mengatakan bahwa mereka tampak luar biasa. Ia ingin berteriak bahwa dia juga ingin bermain, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya, berkarat karena bertahun-tahun diam secara emosional. Pikiran pengusahanya menganalisis situasi. Pakaian rusak, taman tergenang air, kekacauan total. Tetapi hati ayahnya meneriakkan hal lain. Kalian, Bambang memulai. Suaranya terdengar serak, asing. Anak-anak menahan napas. Sari mempererat genggamannya pada selang, siap membela mereka, siap mengatakan itu adalah idenya agar mereka tidak dihukum. Kalian benar-benar basah kuyup, pungkas Bambang dengan nada netral yang tidak mengungkapkan apapun. Hari ini sangat panas, Pak, jawab Sari cepat dengan aksen lembutnya yang meredakan ketegangan. Anak-anak perlu melepaskan energi. Rumah ini sangat sepi, terlalu sepi untuk 5 jantung yang berdetak kencang. Jawaban Sari melumpuhkannya. Terlalu sepi. Sari telah menyadarinya hanya dalam 2 minggu. Sari telah memahami bahwa kesunyian di rumah mewah ini bukanlah kedamaian, melainkan racun. Bambang mengambil langkah ke arah rumput. Ia merasakan kelembapan menembus sol sepatunya yang mahal, merusaknya selamanya. Ia tidak peduli. Ia maju ke arah mereka. Pelan seperti orang yang mendekati hewan terluka yang mungkin akan lari. Papa? Tanya si sulung dengan suara lirih. Gemetar bukan karena dinginnya air, melainkan karena antisipasi akan teguran. Maaf, kami terpeleset. Kebohongan polos anak itu untuk menghindari konflik menghancurkan jiwa Bambang. Kamu tidak terpeleset, nak, kata Bambang lembut, menatap tajam ke mata Sari. Kamu sedang bersenang-senang. Ketegangan di udara begitu pekat hingga bisa dipotong. Sari menatapnya dengan rasa ingin tahu, mencoba memecahkan misteri pria yang tampak terbuat dari batu ini, tetapi memiliki mata yang penuh badai. Sari tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tahu bagaimana orang kaya bekerja. Tenang dulu, lalu pemecatan mendadak. Kalau Bapak mau marah, marahlah pada saya, kata Sari memutus kesunyian dengan keberanian yang membuat Bambang terpana. Saya yang menyalakan selang, saya yang menyuruh mereka melompat. Mereka hanya anak-anak yang menjadi anak-anak. Mereka tidak pantas dibentak karena bahagia. Bambang menatapnya. Benar-benar menatapnya. Ia melihat tetesan air di bulu matanya, pakaian sederhana yang menempel di tubuhnya, martabat besar yang terpancar darinya. Sari adalah antitesis dari segala sesuatu yang mengelilingi hidupnya. Sari tidak sempurna, berisik, dan berantakan. Dan dia adalah tepat apa yang hilang di tempat ini. Bambang baru saja akan membuka mulut. Baru saja akan mengatakan sesuatu yang akan mengubah dinamika sore itu. Mungkin baru saja akan berterima kasih padanya. Saat suara tajam pintu yang terbuka dengan keras, memecahkan koneksi rapuh yang baru saja terbentuk. Apa lafaan ini? Suara melengking dan otoriter Ibu Ratna menggema dari teras, membuat burung-burung berterbangan dari pepohonan. Sihir itu pecah berkeping-keping. Anak-anak secara otomatis menyusut, menundukkan kepala. Binar di mata Fajar padam seketika. Bambang memejamkan mata sejenak, merasakan amarah merayap di perutnya. Dunia nyata, dunia aturan dan status baru saja merangsek masuk kembali, mengancam untuk mengeringkan sedikit kegembiraan yang baru saja tumbuh di taman itu. Saat membuka mata, ia melihat ibu mertuanya menuruni tangga seperti badai, menunjuk dengan jari menuduh ke arah Sari. Konflik baru saja dimulai, dan Bambang tahu, dengan kepastian mutlak bahwa ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Ibu Ratna menuruni anak tangga batu teras,
bukan sebagai nenek yang akan menyapa cucu-cucunya, melainkan sebagai jenderal yang memasuki medan perang di mana pasukannya telah kehilangan ketenangan. Suara tumit sepatunya yang menghantam batu kering bergema dengan irama militer yang agresif, menghancurkan atmosfer tropis yang diciptakan Sari beberapa detik sebelumnya. Bambang merasakan simpul yang akrab di perutnya. Itu adalah perasaan tercekik yang selalu menyertai ibu mertuanya. Sejak kematian istrinya, Ibu Ratna telah menetap di paviliun dengan alasan membantu, tetapi kenyataannya ia telah mengambil kendali mutlak atas rutinitas keluarga, memaksakan duka abadi yang kelabu pada sebuah rumah yang menjerit minta sedikit warna. "Matikan itu segera," teriak Ibu Ratna. Suaranya penuh dengan penghinaan mendalam. Sari, yang masih memegang selang, bereaksi secara insting, bukan karena takut pada wanita itu, melainkan karena nada kekerasan yang membuat si kecil Fajar gemetar dan melepaskan pegangannya pada kaki Sari. Sari memutar keran, menghentikan pancaran air. Kesunyian yang mengikuti terasa memekakkan telinga. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara air yang menghantam daun pisang. Hanya terdengar napas terengah-engah dari anak-anak dan suara jauh dari lalu lintas kota, mengingatkan mereka bahwa sihir telah berakhir. Ibu Ratna sampai di rumput, berhenti tepat sebelum menginjak rumput basah. Ia menatap sepatunya sendiri yang bermerek dengan cemas, lalu mendongak ke arah kelompok itu dengan raut jijik mutlak. "Lihat diri kalian," ia meludahkan kata-kata sambil menyapu pandangan ke kelima anak itu. "Kalian tampak seperti hewan, seperti anak jalanan." Anak-anak yang beberapa detik lalu adalah vitalitas murni, menyusut secara fisik. Itu adalah transformasi yang menyakitkan untuk dilihat. Mereka menegakkan punggung, menundukkan dagu, dan menangkupkan tangan mengadopsi posisi kaku yang dipaksakan pada mereka. Kegembiraan menguap dari wajah mereka, digantikan oleh rasa bersalah yang tidak seharusnya dikenal oleh anak seusia itu. "Eyang, kami tadi hanya..." Si sulung mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. "Diam," potong Ibu Ratna sambil mengangkat tangan yang penuh cincin. "Aku tidak mau dengar alasan. Lihat pakaian itu. Apa kamu tahu berapa harga kemeja itu? Apa kamu tahu merek itu didatangkan khusus dari luar negeri? Dan sekarang?" Ia menunjuk noda lumpur di lutut anak itu. "Sekarang itu sampah, kain kotor." Bambang mengamati adegan itu sambil merasakan darah naik ke wajahnya. Ia ingin mengintervensi. Ia ingin berteriak bahwa dia tidak peduli sedikit pun soal pakaian, bahwa dia bisa membeli 1000 kemeja lagi, tapi dia tidak bisa membeli tawa yang baru saja ia dengar. Namun, kebiasaan lama, tunduk di depan ibu mertuanya, membuatnya terpaku. Ia merasa bersalah karena tidak ada di sana. Bersalah atas kematian istrinya dan Ibu Ratna tahu cara menekan tombol rasa bersalah itu dengan keahlian bedah. Kemudian wanita tua itu mengalihkan pandangannya pada Sari. Jika tatapan kepada anak-anak adalah kekecewaan, tatapan kepada Sari adalah kebencian kelas yang murni. Ibu Ratna berjalan menuju keran air utama yang tertanam di dinding rumah. Dengan gerakan kasar dan teatrikal, ia memutar tuas dengan kuat, menutup pasokan air taman secara umum, seolah-olah dengan gerakan itu ia sedang mencekik sumber kebahagiaan itu sendiri. "Sirkus ini berakhir," kata Ibu Ratna dingin. "Masuk semua sekarang." Anak-anak ragu-ragu. Mereka menatap Sari mencari izin, mencari perlindungan. Sari, meski basah kuyup dan berhadapan dengan wanita yang jelas-jelas menghinanya, memberikan senyum lembut yang hampir tak terlihat, mengangguk pelan. "Pergilah, sayang. Pergi keringkan badan sebelum kalian kedinginan," bisik Sari. Suaranya adalah penawar, namun Ibu Ratna mengartikannya sebagai tantangan. "Jangan beri mereka perintah," teriak wanita tua itu mendekati Sari dengan berbahaya. "Kamu bukan ibu mereka, kamu bukan siapa-siapa, kamu hanyalah pembantu, dan kamu baru saja membuktikan bahwa untuk pekerjaan itu pun kamu tidak becus." Bambang melihat Sari mengatupkan rahangnya. Ia melihat tangan Sari yang memerah karena air dingin terkepal di sisi celemek basahnya, tapi dia tidak menjawab. Sari mempertahankan kepala tegak dengan martabat yang kontras tajam dengan histeria wanita kaya itu. "Bambang," panggil Ibu Ratna berbalik ke arahnya tanpa menoleh, menganggap kepatuhannya sebagai kepastian. "Aku harap kamu sudah menyiapkan uang pesangon untuk perempuan ini. Aku tidak mau melihatnya di rumah ini 1 menit pun lagi setelah dia membersihkan kekacauan yang dia buat." Kalimat itu menggantung di udara lembab senja. Pemecatan. Lagi. Pengasuh kelima dalam 6 bulan. Bambang menatap anak-anaknya yang berjalan beriringan masuk ke rumah, menyeret kaki dengan kepala tertunduk seperti tawanan perang. Dan kemudian ia menatap Sari, sendirian di tengah taman, basah kuyup, dihakimi,
dan dikutuk karena kejahatan membuat mereka tertawa. Penghinaan publik itu belum berakhir. Perintah Ibu Ratna untuk masuk ke rumah bukanlah akhir, melainkan awal dari pengadilan kilat. Wanita tua itu tidak berniat membiarkan momen itu berlalu tanpa memberi pelajaran moral, bukan hanya kepada pengasuh, melainkan kepada menantunya sendiri. Ia berhenti di teras beratap, memaksa semua orang untuk tetap di sana di ruang antara taman dan keamanan interior rumah. Sari menaiki anak tangga perlahan, meninggalkan jejak kaki basah di lantai granit. Ibu Ratna menunjuk lantai dengan horor teatrikal. "Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu mengotori segalanya," teriak Ibu Ratna, memegang dada seolah-olah sedang terkena serangan jantung. "Apakah kamu tidak punya rasa sopan santun sedikit pun? Dari mana mereka membawa? Apa membawamu? Dari hutan? Karena hanya orang liar yang akan bertindak seperti ini di rumah yang terhormat." "Ibu Ratna, tolong." Bambang akhirnya mengintervensi, maju satu langkah. Suaranya terdengar lelah, namun ada nada peringatan di dalamnya. "Tidak perlu menghina." "Menghina?" Ibu Ratna berbalik ke arahnya dengan mata terbelalak, tersinggung oleh saran tersebut. "Aku menghina, Bambang? Demi Tuhan, buka matamu. Wanita ini telah membawa anak-anakmu, cucu-cucuku, ahli waris dari nama keluarga yang terhormat, dan menggulingkan mereka di lumpur seolah-olah mereka adalah babi. Dan kamu bilang aku menghina?" Ibu Ratna mendekati Sari, menginvasi ruang pribadinya. Sari lebih tinggi dan muda, namun wanita tua itu menggunakan statusnya sebagai senjata yang membuatnya tampak raksasa. "Aku membayarmu untuk menjaga mereka," desis Ibu Ratna, meludahkan kata-kata tepat di wajah Sari. "Aku membayarmu agar mereka tetap bersih, agar mereka belajar, agar mereka punya sopan santun, bukan untuk mengubah tamanku menjadi tempat bermain anak kampung. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir karena mereka menyukaimu, kamu bisa melanggar aturan?" Sari menarik napas dalam-dalam. Air menetes dari rambutnya ke bahunya. Ia bisa saja merasa kecil, ia bisa saja menangis seperti pengasuh-pengasuh sebelumnya. Tapi Sari teringat Fajar. Ia teringat kata pertama yang diucapkan anak itu dalam bertahun-tahun. "Mama, air." Dan itu memberinya kekuatan yang tidak bisa dipahami Ibu Ratna. "Dengan segala hormat, Nyonya," kata Sari dengan suara jernih dan tegas, menatap langsung ke mata Ibu Ratna, melanggar aturan tak tertulis untuk menundukkan pandangan. "Anak-anak bukan piala, mereka bukan boneka untuk dipajang di rak buku, mereka adalah manusia kecil, dan anak-anak perlu bermain, mereka perlu kotor untuk memahami dunia. Beraninya kamu?" Ibu Ratna mundur selangkah, terkejut oleh jawaban tersebut. "Lancang. Pakaian bisa dicuci, Nyonya," lanjut Sari, mengabaikan interupsi itu. Kini berbicara lebih untuk Bambang daripada untuk wanita tua itu. Lumpur hilang dengan air dan sabun, tapi kesedihan. Kesedihan yang ada di mata anak-anak itu tidak bisa hilang dengan digosok. Itu hanya sembuh dengan tawa. Dan jika saya harus basah kuyup dan merusak daster untuk membuat Fajar bicara lagi, saya akan melakukannya 1000 kali. Nama Fajar bergema di teras. Bambang merasakan merinding. Sari benar secara telak dan absolut. Ibu Ratna, bagaimanapun, buta karena amarah. Baginya, penyebutan kesedihan adalah serangan langsung terhadap manajemen keluarganya. Wajahnya memerah karena murka. Diam sekarang juga, lancang," teriak Ibu Ratna, benar-benar kehilangan ketenangan elegan yang selalu ia banggakan. "Kamu tidak punya hak menyebut nama mereka. Kamu hanya pembantu rendahan. Kamu bisa diganti. Kamu bukan siapa-siapa." Ibu Ratna berbalik ke arah Bambang, gemetar karena marah, menunjuk Sari dengan jari menuduh yang tampak seperti vonis mati. "Bambang, ini berakhir di sini. Entah kamu memecatnya detik ini juga dan mengeluarkannya dari pandanganku, atau aku bersumpah demi kenangan mendiang putriku bahwa aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Aku akan panggil pengacaraku. Aku akan bilang, kamu tidak layak mengasuh mereka, bahwa kamu membiarkan anak-anak di tangan orang tidak waras yang membahayakan mereka secara fisik. Lihat mereka. Mereka basah kuyup, mereka bisa sakit paru-paru." Ancaman itu langsung dan brutal. Hak asuh anak, titik lemah Bambang. Ibu Ratna punya koneksi, punya kekayaan sendiri, dan punya kekejaman yang diperlukan untuk bertarung di pengadilan. Anak-anak menatap ayah mereka dengan mata terbelalak, menahan napas. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Selalu sama, papa akan menundukkan kepala, eyang akan menang, dan pengasuh yang baik akan pergi selamanya. Siklus akan berulang. Bambang menatap Sari. Sari tidak menatapnya dengan permohonan.
Dia tidak memintanya untuk menyelamatkannya. Sari menatapnya dengan rasa kasihan yang aneh, seolah dia merasa kasihan padanya pria kaya yang menjadi tawanan di istananya sendiri. "Bapak Bambang," kata Sari lembut, memecah ketegangan. "Bapak tidak perlu bertengkar dengan keluarga demi saya. Saya bisa pergi mengepak barang-barang saya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah." Kerendahan hati itu, kesediaan untuk mengorbankan diri demi menghindari konflik bagi Bambang, adalah tetes terakhir yang meluapkan segalanya, tapi tidak dengan cara yang diharapkan Ibu Ratna. Ibu Ratna tersenyum menang, melipat tangan di dada, menunggu akhir cerita. "Lihat Bambang, bahkan dia tahu dia tidak pantas di sini. Bayar upah hariannya dan suruh dia pergi. Dan kamu," ia menatap Sari, "pastikan kamu tidak mencuri apapun saat keluar. Selalu harus memeriksa tas orang-orang sepertimu." Komentar terakhir itu sangat jahat, berbisa, dan rendah. Itu adalah pukulan telak yang bertujuan untuk menghina Sari sampai akhir. Sari menundukkan kepala, menggigit bibir agar tidak menangis menghadapi ketidakadilan itu. Bambang merasakan panas yang hebat di dadanya. Itu bukan panas matahari tropis, itu adalah api rasa malu diri sendiri dan kemarahan atas nama orang lain. Ia menatap putranya, Fajar, yang telah melepaskan tangan kakaknya dan mulai melangkah ragu ke arah Sari lagi, mengabaikan neneknya. Sang miliarder mengepalkan tinjunya, gambaran anak-anaknya yang bahagia berbenturan keras dengan gambaran ibu mertuanya yang meneteskan racun, sesuatu harus pecah. Dan Bambang tahu bahwa jika ia membiarkan Sari pergi hari ini, yang akan pecah selamanya adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan keluarganya. Namun Ibu Ratna masih di sana, berkuasa dan mengancam, menunggu kepatuhannya. Kesunyian memanjang, tegang seperti dakwai biola yang hampir putus. Udara di teras terasa menyesakkan. Bambang memasukkan tangan ke dalam saku jasnya, gerakan otomatis yang telah ia lakukan ribuan kali dalam kehidupan bisnisnya, mencari buku cek untuk menyelesaikan masalah. Ibu Ratna, melihat gerakan itu, menunjukkan senyum kepuasan yang dingin. Baginya, kemenangan sudah pasti, ketertiban akan dipulihkan, sampah akan dibuang, dan rumah akan kembali ke kesunyiannya yang sempurna dan sepulchral. Sari melihat gerakan Bambang dan memahami pesannya tanpa perlu kata-kata. Bahunya, yang hingga saat itu menopang beban martabat melawan penghinaan si wanita tua akhirnya merosot. Dia tidak akan memohon. Dia tahu bahwa di dunia orang kaya, kebenaran selalu kalah oleh penampilan. "Tidak perlu ceknya, Pak," gumam Sari, dengan suara parau, karena simpul di tenggorokannya, menyeka air mata pengkhianat, dengan punggung tangannya yang basah. Cukup biarkan saya berpamitan pada mereka." Bambang membuka mulut untuk bicara, tapi kata-kata tersangkut. Ia merasakan mual moral yang dalam. Ia baru saja akan melakukan ketidakadilan. Dia tahu itu, tapi kebiasaan mematuhi Ibu Ratna dan rasa takut kehilangan hak asuh anaknya melumpuhkannya. Sari berbalik perlahan ke arah kelima anak yang tetap mengumpul seperti anak ayam ketakutan di bawah bayangan atap. Ia tersenyum pada mereka, senyum sedih dan berair, penuh cinta yang baru saja sempat bersemi namun sudah begitu dalam. "Baik-baik ya, pangeran-pangeran Mbak," bisiknya. "Dan jangan pernah lupa bagaimana caranya membuat hujan." Saat itulah hal itu terjadi. Fajar, bocah kecil berusia 3 tahun, yang hidup di dunianya sendiri sejak pemakaman ibunya, bocah yang dicap oleh psikolog, dengan diagnosis kompleks, dan untuk siapa, Bambang telah membayar kekayaan untuk terapi yang sia-sia, tiba-tiba melepaskan tangan kakaknya. Kaki kecilnya yang telanjang dan basah, menghantam lantai granit dengan suara ritmis dan putus asa. Plap, plap, plap. Dia berlari. Dia tidak berlari ke arah ayahnya. Dia tidak berlari ke arah neneknya. Dia berlari sekuat tenaga ke arah wanita yang sedang diusir itu. Ia melemparkan dirinya ke kaki Sari, memeluknya dengan begitu kuat hingga hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia membenamkan wajah kecilnya di celemek basah Sari, terisak dengan kepedihan yang menyayat jiwa. Dan kemudian, kesunyian selama 3 tahun itu pecah. Tidak, teriakan itu parau, serak, seolah keluar dari dasar sumur yang dalam. "Jangan pergi. Mama Air." Waktu berhenti, benar-benar berhenti. Cek yang sudah mulai dikeluarkan Bambang tergelincir dari jarinya dan jatuh ke lantai, melayang tak berguna hingga mendarat di genangan air. Bambang terpaku dengan tangan masih terentang di udara, merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Apakah ia salah dengar? Bambang menatap putranya, Fajar. Fajar kecilnya, yang tidak pernah mengucapkan satu kata pun tidak papa, tidak susu, tidak sakit sejak hari istrinya meninggal.
Bocah yang biasanya menatap kosong saat makan malam itu kini sedang berteriak, berpegangan pada seorang asing, berjuang untuknya seolah hidupnya bergantung pada wanita itu. "Mama Air, tinggal!" teriak anak itu lagi, mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata ke arah Sari. Sari jatuh berlutut di lantai tanpa mempedulikan benturan dengan batu keras. Ia memeluk anak itu, membungkusnya dalam pelukannya yang basah, dan pecah tangis bersamanya. Itu bukan tangisan seorang pelayan yang dipecat. Itu adalah tangisan kelegaan murni dari sebuah koneksi manusia yang telah berhasil mencapai keajaiban yang mustahil. "Di sini Mbak Sari, sayang. Mbak Sari di sini." Ishak Sari mencium kepala basah anak itu. Fajar bicara. "Bapak Bambang." Fajar bicara. Bambang merasa kakinya lemas. Ia harus bersandar pada pilar marmer agar tidak jatuh. Seluruh uang di dunia, semua spesialis terbaik di kota, semua mainan mahal tidak ada yang berhasil. Dan wanita ini, dengan selang taman dan hati yang terbuka, telah membuka kembali suara anaknya hanya dalam 2 minggu. Keempat saudara lainnya, melihat Fajar bicara, meninggalkan barisan mereka. Protokol Ibu Ratna runtuh. Mereka berlari ke arah Sari dan Fajar, menciptakan gunung pelukan, tangis, dan tawa gugup di lantai teras. Itu adalah gambaran kekacauan emosional mutlak, sebuah pemberontakan cinta melawan kedinginan rumah tersebut. Bambang melihat pemandangan itu melalui tirai air mata yang tidak bisa lagi ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia melihat kehidupan, ia melihat keluarganya hidup. Tapi tidak semua orang melihat keajaiban. Beberapa meter darinya, Ibu Ratna mengamati adegan itu dengan ekspresi horor mutlak. Ia tidak tampak terharu oleh suara cucunya. Ia tampak tersinggung oleh kekacauan itu. Matanya menyapu dengan jijik pelukan kolektif itu, hanya melihat kuman, kurangnya pendidikan, dan ancaman langsung terhadap otoritasnya. Baginya, kenyataan bahwa anak itu bicara tidaklah sepenting kenyataan bahwa anak itu sedang memeluk pembantu. Suara tangis dan tawa anak-anak memenuhi teras, namun dipotong tajam oleh suara tepukan tangan Ibu Ratna, tepukan kering dan otoriter yang dirancang untuk memerintah anjing atau pelayan. "Cukup, hentikan sandiwara ini," teriak Ibu Ratna maju dengan murka. "Ini konyol." Wanita tua itu membungkuk di atas kelompok di lantai, mengabaikan besarnya momen itu, dan mencengkeram lengan Fajar dengan jarinya yang kurus dan penuh cincin. Ia menariknya dengan kasar, mencoba merenggutnya dari pelukan Sari. "Lepaskan dia sekarang juga," teriak Ibu Ratna pada Sari. "Kamu membingungkannya, kamu mencuci otaknya. Berdiri Fajar. Bersikaplah seperti laki-laki terhormat, dan berhenti merengek pada perempuan ini." Fajar berteriak kesakitan dan ketakutan merasakan tarikan itu. Semakin erat memegang daster basah Sari. "Tidak, Eyang jahat," teriak anak itu. Sebuah kalimat baru, jelas, dan menghancurkan. Ibu Ratna memerah karena marah. Ketidakpatuhan frontal adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Ia mengangkat tangannya yang bebas, terbuka, siap melayangkan tamparan mungkin pada Sari, mungkin pada anak itu, untuk memutus histeria itu seketika. "Aku bilang lepaskan," raung wanita tua itu. Tapi tangannya tidak pernah turun. Dalam sepersekian detik, sebuah tangan yang jauh lebih besar dan kuat mencegat pergelangan tangan Ibu Ratna di udara. Genggaman itu kokoh seperti baja, menghentikan pukulan itu seketika. Ibu Ratna berbalik terkejut dan bertemu dengan mata Bambang. Tapi itu bukan lagi mata menantu penurut yang menundukkan kepala untuk menghindari konflik. Itu adalah mata singa yang baru saja bangun dan menemukan seekor dubuk menyerang anak-anaknya. Ada kegelapan yang berbahaya di tatapannya, amarah dingin yang belum pernah dilihat Ibu Ratna sebelumnya. "Jangan sentuh dia," kata Bambang. Ia tidak berteriak. Suaranya adalah bisikan rendah, parau, jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Ibu Ratna mencoba membebaskan pergelangan tangannya, tetapi Bambang tidak bergeming sedikit pun. "Bambang, apa kamu sudah gila?" desis Ibu Ratna mencoba memulihkan posisi dominannya. "Lepaskan aku. Wanita ini memanipulasi anakmu. Ini sihir emosional. Lihat pertunjukan ini. Ini merendahkan martabat. Anakmu bicara seperti orang liar sambil memeluk pembantu di lantai." Bambang melepaskan pergelangan tangan ibu mertuanya dengan dorongan jijik, membuatnya mundur beberapa langkah, terhuyung di atas tumit mahalnya. Ia tidak segera menjawab. Ia berjalan ke arah Sari dan anak-anak. Ia berjongkok. Ia tidak peduli bahwa celana jasnya yang seharga jutaan rupiah menyentuh lantai yang basah dan kotor. Ia berlutut sejajar dengan mereka.
Sari menatapnya dengan takut, masih melindungi Fajar, menunggu teguran terakhir. Tapi Bambang mengulurkan tangan bukan untuk menunjuk, bukan untuk mengusir. Dengan kelembutan yang membuat jari-jarinya gemetar, ia menyentuh pipi Fajar, menghapus air mata. "Papa dengar, jagoan," kata Bambang dengan suara pecah. "Papa dengar." Kemudian ia mendongak menatap Sari. Mata mereka bertemu hanya beberapa sentimeter jauhnya. Bambang bisa melihat kelelahan, rasa takut, tapi terutama cinta yang luar biasa yang Sari miliki di tatapannya. "Maaf," bisik Bambang, dan kata tunggal itu terasa lebih berat daripada seluruh emas di rekening banknya. "Maaf karena aku telah buta." Ia berdiri perlahan, merasa lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia berbalik menghadapi Ibu Ratna, menempatkan tubuhnya di antara wanita tua itu dan keluarganya. Ya, keluarganya, karena pada saat itu Sari lebih merupakan keluarga daripada wanita yang berbagi darah politik dengannya. "Ibu silakan kembali ke pavilion sekarang, Bu Ratna," kata Bambang dengan suara tenang namun mematikan. "Apa katamu?" tanya Ibu Ratna ternganga, tidak mampu memproses pemberontakan itu. "Bambang, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sedang lelah, kamu stres. Besok kamu akan sadar bahwa aku benar. Wanita ini pergi hari ini." "Wanita ini," kata Bambang menunjuk Sari tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada ibu mertuanya. Baru saja melakukan dalam 15 hari apa yang ibu dan disiplin ibu tidak bisa lakukan dalam 3 tahun. "Dia mengembalikan putraku padaku." Bambang melangkah maju ke arah Ibu Ratna, memaksanya mundur menuju pintu. "Ibu bilang mereka tampak seperti hewan karena mereka kotor? Ibu bilang ini merendahkan martabat?" Bambang melepaskan tawa kering tanpa humor. "Aku melihat mereka. Dan untuk pertama kalinya aku melihat anak-anak. Aku telah menghabiskan kekayaan untuk sekolah elit pakaian bermerek, memelihara rumah yang sempurna ini demi menyenangkan ibu. Dan semua itu hanya berguna untuk mengisi rumah ini dengan kesunyian dan rasa sakit. Aku melakukannya demi kebaikan mereka," teriak Ibu Ratna, putus asa saat melihat ia kehilangan kendali. "Aku melakukannya demi kenangan putriku. Dia tidak akan mau melihat mereka seperti ini. Jangan berani-berani membawa namanya," raung Bambang, dan teriakan itu bergema di dinding-dinding mansion, membuat wanita tua itu gemetar. "Istriku mencintai kehidupan. Dia suka tertawa. Ibu telah mengubah kenangannya menjadi penjara bagi anak-anakku. Tapi itu berakhir hari ini." Bambang melonggarkan ikatan dasinya dan melepasnya, melemparkannya ke lantai seolah-olah melepas belenggu. Sari tidak pergi. "Jika ada yang berlebih dalam persamaan kebahagiaan ini, Bu Ratna, itu adalah ibu." Pernyataan itu jatuh seperti bom. Ibu Ratna memucat. Ancaman tersirat itu jelas. Kekuasaan terornya telah berakhir. "Kamu akan menyesali ini, Bambang," ancamnya dengan suara gemetar karena amarah. "Saat perempuan kelaparan ini mencuri sampai sendok perakmu, jangan datang menangis padaku. Aku akan ambil anak-anak darimu. Pengadilan akan tahu kamu membiarkan anak-anak di tangan wanita gila. Coba saja," tantang Bambang. Mendekat hingga Ibu Ratna bisa mencium bau parfumnya yang bercampur keringat ketegangan. "Coba ambil anak-anakku sekarang, setelah aku tahu apa yang mereka butuhkan. Panggil pengacaramu, habiskan uangmu, tapi jangan pernah lagi berani menyentuh mereka, dan jangan pernah lagi menghina wanita yang telah menyelamatkan mereka. Sekarang, silakan pergi." Ibu Ratna menatap Bambang, lalu menatap anak-anak yang kini mengamati ayah mereka dengan kekaguman baru, dengan mata berbinar. Ia menyadari bahwa ia telah kalah bukan karena kekurangan uang, tetapi karena mata uangnya, yaitu rasa takut, tidak lagi laku di sana. Ia berbalik dengan dengusan jijik dan pergi dengan langkah tumit yang menghentak keras menuju bagian dalam rumah, menjanjikan balas dendam di setiap langkahnya. Saat pintu tertutup di belakangnya, udara di teras berubah, terasa ringan. Bambang berbalik ke arah kelompok di lantai. Anak-anaknya menatapnya penuh harap. Sari menatapnya seolah sedang melihat pria baru. Bambang menatap jasnya yang rusak, sepatunya yang hancur karena air, dan tersenyum, senyum yang jujur. "Nah," kata Bambang menatap Fajar, "tadi kamu bilang sesuatu tentang Mama Air?" Anak itu mengangguk malu-malu. Bambang menatap selang yang tergeletak di rumput yang masih meneteskan sedikit air. "Sepertinya Papa juga butuh mandi," katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia membuka kancing kemejanya bukan untuk tidur, melainkan untuk hidup. Epilog. 1 tahun kemudian. Matahari tropis bersinar dengan intensitas yang sama dengan hari yang menentukan itu, tetapi segala sesuatunya telah berubah. Taman belakang mansion tidak lagi tampak seperti majalah arsitektur minimalis.
sekarang tampak seperti taman sungguhan. Ada rumah pohon yang sedikit miring yang dibangun oleh Bambang dan Bagas, anak sulungnya, dengan lebih banyak antusiasme daripada keahlian teknik. Ada gawang sepak bola dengan jaring yang robek. Ada sepeda tergeletak di rumput. Ada kehidupan. Bambang berdiri di depan panggangan BBQ dengan celemek bertuliskan Chef Papa. Ia tidak lagi memakai jas di hari Minggu. Ia memakai celana pendek dan kaos polo dan tampak 5 tahun lebih muda. Kantung matanya hilang, digantikan oleh garis tawa. "Papa, Fajar menyemprotku," teriak salah satu si kembar. "Itu pertahanan diri," teriak Fajar, yang kini berusia 4 tahun dan tidak berhenti bicara sedetik pun. Bambang tertawa. "Selesaikan di lapangan," teriaknya. Pintu dapur terbuka dan Sari keluar. Ia mengenakan gaun musim panas kuning sederhana yang menonjolkan kulitnya dan rambut hitamnya. Di tangannya, ia tidak membawa selang atau kain lap. Ia membawa nampan berisi es sirup jeruk, dan di jari manisnya berkilau sebuah cincin. Itu bukan berlian mencolok seperti yang disukai Ibu Ratna. Itu adalah zamrud. Hijau seperti harapan, hijau seperti taman tempat segalanya dimulai. Sari berjalan ke arah Bambang dan Bambang meletakkan penjepit daging untuk memeluknya dengan satu tangan dan memberikan kecupan cepat di keningnya. "Baunya enak," kata Sari bersandar di bahunya. "Baunya seperti rumah," jawab Bambang. Sari tertawa. Dengan mata penuh air mata kebahagiaan, sementara matahari terbenam membasuh keluarga itu dalam cahaya keemasan yang sempurna. Dan kali ini, tidak ada yang akan menutup keran airnya. Kebahagiaan akhirnya mengalir bebas. Tamat.